Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini ya, di chapel kita akan menyanyikan lagu Natal di Hatiku ya. Mari anak-anak kita bersama-sama menyanyikannya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oke, ya. Terima kasih sudah menyanyi bersama Bapak di lagu ini ya. Selamat pagi untuk anak-anak SDH Bogor. Mengucap syukur kalau di pagi hari ini kita masih bisa bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat. Kita masih bisa berkumpul pagi hari ini untuk mengikuti chapel meskipun secara virtual. Nah, untuk memulai chapel kita hari ini, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan.
Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kekuatan yang baru, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati, setiap pikiran kami yang mendengarkan. Kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk pagi hari ini, firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan itu diambil dari Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Di sini untuk judul perikopnya itu tentang peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Kita akan sama-sama membacakan isi dari perikop ini. Saya Ibu akan membacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Nah, ini adalah isi dari perikop untuk Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Nah, sekarang kita akan melihat apa isi yang ingin disampaikan kepada kita dari perikop yang tadi yang sudah Ibu bacakan. Itu ya, kalau kita perhatikan, isi yang pertama itu adalah di mana Tuhan memerintahkan untuk umat Israel itu memelihara hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari perhentian di mana segala aktivitas dari orang Israel itu harus diberhentikan, gitu ya. Nah, hari Sabat itu juga sudah sempat dibahas oleh Kang Manatap saat membahas tentang hukum Taurat, gitu ya. Jadi hari Sabat itu juga ada dijelaskan atau ada di dalam hukum Taurat. Nah, di ayat 12 sampai 13 di sana kalau anak-anak baca itu ada kata kudus ya, yaitu di ayat 13 yang mana Tuhan berkata bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, arti kata kudus di sana itu adalah pemulihan. Ya, berarti di nas ini sebenarnya Allah sudah menubuatkan bahwa akan ada pribadi yang akan melakukan pemulihan itu. Gitu ya. Berarti Allah yang melakukan pemulihan itu yang artinya akan ada pribadi yang akan Tuhan utus ke dunia untuk menguduskan kita, untuk memulihkan kita dari dosa-dosa kita, karena kita tahu kita adalah umat yang berdosa gitu ya, sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita membutuhkan pemulihan, kita membutuhkan pribadi yang bisa menolong kita dari kedurdosaan kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi nubuat atau yang Tuhan sampaikan di ayat 13 itu adalah merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Kemudian isi yang kedua itu adalah hukuman untuk orang yang melanggar hari Sabat. Kalau kita baca di halaman 14, itu dikatakan di sana, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu.
Siapa yang melanggar kekudusan dari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang kudus. Gitu ya. Jadi siapa yang melakukan pekerjaan di hari yang kudus itu, maka ia akan dihukum mati. Dia akan dikeluarkan dari antara bangsanya. Ini adalah hukuman yang Tuhan kasih untuk umat Israel ketika mereka tidak melakukan Sabat atau mereka tidak memelihara Sabat itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah lamanya umat Israel bisa beraktivitas. Ya, kalau kita lihat di ayat 15 itu dijelaskan di sana bahwa 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Nah, di ayat 15 ini juga ditegaskan kembali gitu ya, apa yang akan menjadi hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan Sabat, yaitu dia akan dihukum mati. Ya, jadi lamanya umat Israel beraktivitas itu adalah 6 hari, kemudian di hari ketujuh haruslah mereka berhenti dari setiap aktivitas mereka, baik itu budak, ya, mereka juga harus melakukan Sabat. Kemudian hari Sabat itu juga merupakan perjanjian kekal antara Tuhan dan umat Israel. Itu dijelaskan di ayat 16. Ya, maka haruslah seorang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Jadi Sabat itu adalah perjanjian kekal antara Tuhan dan juga umat Israel. Nah, isinya yang terakhir itu adalah bahwa hari Sabat ini atau hari perhentian di hari yang ketujuh itu karena Allah menciptakan itu selama 6 hari, dan di hari ketujuh Allah itu Sabat atau berhenti. Nah, Tuhan juga mau supaya bangsa Israel itu berhenti atau melakukan Sabat di hari yang ketujuh. Jadi mereka juga diminta untuk melakukan pekerjaan mereka selama 6 hari. Nah, kemudian kita akan melihat gitu ya, apa makna dari Sabat itu sendiri dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, jadi apa makna dari hari Sabat dalam perjanjian lama? Ya, hari Sabat itu merupakan persekutuan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang diwujudkan dalam sebuah ibadah. Itu ya, yang mana ibadah ini itu mereka bersyukur bahwa mereka bisa memasuki sebuah hari yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang tadi yang sudah dijelaskan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang Tuhan kuduskan, hari yang Tuhan berkati. Nah, jadi ibadah yang mereka lakukan itu merefleksikan bahwa bangsa Israel mengakui Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara dan memiliki alam semesta dan beserta isinya, ya termasuk juga bangsa Israel. Ya, mereka menyadari bahwa diri mereka itu adalah milik Tuhan, bahwa diri mereka itu dipelihara oleh Tuhan. Jadi ibadah yang mereka lakukan itu adalah pengakuan mereka terhadap karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian hari Sabat itu juga merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, di mana mereka bisa berhenti dari rutinitas pekerjaan mereka. Ya, sebagaimana Tuhan menciptakan 6 hari lamanya, Tuhan juga menginginkan bangsa Israel melakukan aktivitasnya itu selama 6 hari. Setelah 6 hari, hari yang ketujuh, mereka beristirahat gitu ya. Mereka berhenti dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, apa yang bisa kita lihat di sana? Karena Tuhan katakan di hari yang ketujuh itu adalah Tuhan menguduskan gitu ya. Tuhan menguduskan bangsa Israel. Artinya dalam konteks perjanjian lama bahwa hari Sabat itu artinya mereka mengalami pemulihan. Ya, Tuhan memulihkan mereka. Itu di dalam perjanjian lama. Sedangkan makna hari Sabat dalam perjanjian baru itu kita bisa lihat dalam Matius 12 ayat 1 sampai 5 dan Matius 12 ayat 9 sampai 14 dan juga Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Nah, dari perikop-perikop ini itu menimbulkan insiden
di mana Yesus Kristus itu bermasalah dengan pemimpin agama Yahudi. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan, makna dalam Perjanjian Lama itu yang masih pemimpin agama Yahudi pegang gitu ya, bahwa hari Sabat artinya bahwa hari berhenti dari segala rutinitas, aktivitas, jadi tidak ada kegiatan waktu hari Sabat. Tapi di dalam Matius 12 ayat 1 sampai 5 di mana murid-murid Tuhan itu memetik gandum di hari Sabat, dan Matius 12 ayat 9 sampai 14 di mana Yesus Kristus itu menyembuhkan orang yang sakit gitu ya. Jadi seperti bertentangan. Hari Sabat di Perjanjian Lama itu kan kita tidak boleh melakukan aktivitas. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru ternyata Yesus sendiri dan murid-muridnya itu melakukan aktivitas. Apakah artinya di sini hari Sabat di dalam Perjanjian Lama itu ditiadakan di dalam Perjanjian Baru, gitu ya? Sebenarnya hari Sabat itu tidak ditiadakan, gitu ya. Tapi hari Sabat itu digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus ke dunia, gitu ya. Kalau tadi anak-anak perhatikan di ayat 12, di ayat 13 itu ada kata dikuduskan atau menguduskan yang artinya adalah memulihkan. Nah, disinilah kedatangan Tuhan ke dunia itu sebagai penggenapan akan nubuat Tuhan yang mengatakan pemulihan di dalam Perjanjian Lama itu digenapi oleh Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi makna hari Sabat di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru itu yang berubah, tetapi sebenarnya tidak menghilangkan hari Sabat itu sendiri, gitu ya. Karena makna yang di dalam Perjanjian Lama itu sudah digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Oke, jadi Yesus itu tidak mengubah esensi Sabat sebagai berkat yang Tuhan kasih kepada umatnya untuk beristirahat, di mana hari itu adalah hari yang dikuduskan, gitu ya. Tetapi yang diubah itu adalah makna, gitu ya, makna baru yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa diubah? Ya, bisa diubah, tetapi yang berhak untuk mengubah makna dari hari Sabat itu adalah Yesus Kristus, karena Ia adalah Tuhan atas hari Sabat tersebut. Jadi kalau ditanyakan apakah hari Sabat dalam Perjanjian Lama itu dihilangkan, dalam Perjanjian Baru tidak, tetapi maknanya yang berbeda, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat makna hari Sabat dalam konteks zaman sekarang. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Sabat itu artinya kita berhenti dari setiap rutinitas, setiap aktivitas kita. Tapi bukan berarti kita berhenti hanya untuk fisik kita, gitu ya. Tapi lebih daripada itu kita bersyukur bahwa Allah itu telah memberikan teladan ketika Ia berhenti mencipta. Ya, Allah sendiri mengerjakan penciptaan itu selama 6 hari, dan hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Ya, berarti artinya di sana bahwa memang Tuhan sudah menciptakan, sudah merencanakan sebegitu rupa bahwa hari yang ketujuh itu adalah memang hari di mana kita berhenti dari setiap rutinitas yang kita kerjakan setelah 6 hari kita beraktivitas, gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa Sabat itu adalah hari di mana kita mengingat Sang Pencipta dan Penebus kita. Kenapa demikian? Kalau kita kembali ke konteks Perjanjian Lama, mereka memaknai Sabat itu adalah mereka bersekutu, mereka berkumpul bersama beribadah, yang mana ibadah ini itu perayaan mereka mengingat bahwa Allah itu yang memelihara, yang memiliki kehidupan mereka. Nah, begitu juga dengan konteks sekarang, gitu ya, sama, bahwa kita kembali mengingat bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta kita, dan Yesus Kristus itu adalah penebus kita. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya di hari Sabat. Kemudian kita ketahui bahwa bahwa Yesus Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga, dan itu bertepatan pada hari Minggu atau hari Sabat, sehingga sekarang ketika kita memperingati Sabat, kita juga merayakan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang menggenapi nubuat pemulihan orang-orang berdosa dari keberdosaannya.
Gitu. Nah, kemudian makna yang ketiga itu adalah bahwa Sabat itu mengajarkan kita untuk beristirahat sehari dalam seminggu, di mana kita tidak diatur oleh kegiatan pribadi kita gitu ya, tapi benar-benar satu hari itu kita sediakan untuk kita beristirahat, kita berhenti dari setiap aktivitas yang kita lakukan 6 hari. Kemudian yang kita lakukan di hari Sabat itu adalah lebih kepada kita mengingat lagi karya Tuhan selama 6 hari kita melakukan pekerjaan kita bersyukur gitu ya atas apa yang telah Tuhan kerjakan selama 6 hari kita beraktivitas. Jadi apa implementasi perintah dari melakukan hari Sabat bagi umat Tuhan zaman sekarang? Itu ya, yaitu perintah untuk mengadakan hari perhentian sebagai kesempatan kita untuk beribadah. Ya, beribadah, melayani Tuhan, kemudian kita melayani sesama. Nah, kita gunakan hari Sabat itu lebih fokusnya kepada hubungan kita terhadap Tuhan, hubungan kita juga terhadap sesama kita. Kita bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Gitu. Jadi harapan Ibu ya, semoga firman hari ini di pagi hari ini bisa terus kita gumulkan di dalam kehidupan kita bahwa kita perlu beristirahat gitu ya, kita perlu berhenti sejenak dari setiap rutinitas dan aktivitas kita yang sudah kita lakukan selama 6 hari, di mana kita khususkan hari yang ketujuh, hari Sabat itu adalah hari di mana kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan, kita mengucap syukur untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Itu kita lakukan di hari Sabat gitu. Jadi mari kita bersama-sama menggumuli firman ini supaya kedepannya kita bisa sama-sama melakukan juga. Itu ya. Jadi untuk mengakhiri chapel kita hari ini, Ibu akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hari Sabat itu adalah hari yang Tuhan kuduskan untuk kami boleh beristirahat dari setiap rutinitas yang terus kami kerjakan 6 hari. Tuhan, kiranya firman-Mu ini mengingatkan kami dan kami juga terus menggumuli bahwa hari Sabat itu adalah hari di mana kami bersekutu dengan sesama kami, hari di mana kami melayani Tuhan, hari di mana kami merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia pada Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan, biarlah apapun yang akan kami lakukan ke depannya itu sesuai dengan rencana-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk anak-anak untuk chapel kita hari ini. Silakan lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.